Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara pengecekan ampere pada MCB 3 pas ya. Cara pengecekannya sekalian saya akan menginformasikan bagaimana ampere yang keluar pada MCB 3 pas. Oke, yang pertama kita menggunakan ini tang ampere. Jadi kita posisikan dulu di pengukuran ampere ya, seperti ini. Oke, jika sudah berada di pengukuran ampere, kita langsung saja menaruh tang ampernya di kabel ya. Jadi di sini kita akan pengecekan pada MCB ini, MCB 3 pas 40 ampere ya. Di sini kekuatan MCB-nya 40 ampere 3 pas. Oke, yang pertama kita pengecekan RST-nya. Ini bagian kirinya R, bagian tengah S, dan bagian kanannya T ya. Oke, yang pertama kita tinggal tancapkan saja tang ampernya. Oke, di sini terlihat ampernya itu 6,6 ya. Untuk bagian R-nya 6,6, kita cek di S-nya. Oke, di S-nya 14,9, kita coba di T. Oke, di T-nya itu 17,0. Jadi instalasi 3 pas ini menuju ke dalam ruangan ya. Jadi kayak teman-teman mau mengukurnya itu, jadi instalasi 3 pas itu dibagi ya, di grouping menjadi 3 RST-nya untuk instalasi dalam ruangan. Dalam ruangan yang membutuhkan instalasi kayak lampu stop kontak yang banyak ya, itu membutuhkan 3 pas. Dan jika ampernya seperti ini MCB-nya 40 ampere ya. Kekuatan MCB-nya itu 40 ampere. Jika ampere di sini tidak melebihi 40 ampere, maka MCB akan kuat. Apabila MCB ampere yang keluar di sini melebihi dari 40 ampere atau 41 ampere saja, itu MCB 3 pasnya bisa ngetrip ya. Contohnya seperti ini, kita ukur di bagian R-nya itu 6,8. Nah, di S-nya itu 16 dan di T-nya itu 17. Nah, sistem grouping seperti ini itu groupingnya tidak balance ya. Contohnya bagian R itu beban yang dipakai cuma 6,8, sedangkan di S sama T itu 16 sama 17 ampere. Berarti sistem grouping dalam ruangan itu RST-nya itu tidak balance. Istilahnya tidak balance itu istilahnya misalnya kabel R ini dia groupingnya cuman contohnya 6 lampu, sedangkan kabel S ini groupingnya 10 atau 20 lampu, dan kabel T ini misalnya contoh 25 lampu. Istilahnya itu berarti tidak balance ya. Itu harus diperbaiki untuk jalur depannya. Seandainya MCB, contoh MCB 20 ampere, terus kita cek di sini contohnya ampere di R itu 10 ampere, terus di S itu 12 ampere, terus di T nya itu bisa 19, sekian ampere ya. Itu ada kemungkinan besar MCB akan trip karena kemampuan MCB hanya 20 ampere. Apabila ampere salah satu kabel RST ini mendekati 19 atau 20 ampere, maka MCB akan trip. Oke, setelah kita cek di sini, kita cek di sini, contohnya 16 ampere, terus di T nya itu 17 ampere, terus di S nya itu 16 ampere, terus di T nya itu 17 ampere, itu ada kemungkinan besar MCB akan trip karena kemampuan MCB hanya 20 ampere. Apabila ampere salah satu kabel RST ini mendekati 19 atau 20 ampere, maka MCB akan trip.
Dan jika seperti ini ampernya, itu artinya pembagian groupingnya itu tidak balance. Seharusnya balance, istilahnya perbedaan ampernya itu tidak jauh beda. Contohnya kayak 13 atau 14, 15, istilahnya tidak jauh beda sama perbedaan ampernya. Tapi kalau sama seperti ini perbedaannya jauh sekali. Contohnya di sini sampai 6 ampere, dari 6 ampere ke 11 ampere itu sangat jauh ya. Berarti apalagi di sini sampai 16 ampere, itu sistem grouping dalam gedung atau dalam ruangan yang menggunakan MCB 3 fase ini tidak balance ya. Beban yang ditanggung untuk RST itu tidak balance. Jadi perlu dikoreksi, dan apabila teman-teman pengecekan MCB itu dicek dulu kemampuan MCB nya itu berapa ampere. Dan apabila MCB 3 fase itu main ngetrip terus-terus, teman-teman harus ngecek ampernya. Contohnya ngecek seperti ini. Apabila MCB nya 20 ampere dan ampere yang dicek di sini mendekati 20 ampere, itu berarti beban yang ditanggung kabel ini terlalu banyak ya. Kalau di sini dia 19 ampere atau contohnya di sini dia 10 ampere, berarti tidak balance. Itu teman-teman harus rubah beban yang dari kabel S ini harus dibagi lagi ke kabel T gitu, atau di kabel R nya agar balance ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara penguluran ampere pada MCB 3 fase. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Ini yang bisa saya bagikan.